malam yudfan, selagi tidak dikubur fiturobi di dalam tanah. Fa in dafana lam yurja ladainahu sholahun, kalau mimpi mati, dirinya itu mimpi mati lalu sampai dikubur, maka lam yurja ladainahu, tidak diharapkan untuknya apa sholahun, kebaikan. Bal yastaghwid alaihi syaitanu wad dunya, tetapi telah menguasai kepadanya setan dan dunia. Jadi orang kalau mimpi mati, dirinya itu mati, maka itu adalah sebuah tanda bagi kerusakan agamanya. Tetapi rusak agama, tetapi kemuliaan di masalah keduniaannya. Kalau mimpi kematiannya itu diiringi dengan tangisan maupun jeritan. Kalau sampai mimpi mati, dirinya mati dan dikubur, maka itu alamat tidak bisa diharapkan kebaikannya, karena dirinya sudah dikuasai oleh setan dan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila hadrati Syekh Ahmad bin Asmuni, wa ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad mawlidaina warhamhum kama rabbayana shighara, wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ru'yatil maut, di dalam menjelaskan tentang takbir mimpi mati. Ru'yatil maut wal mauta, atau mimpi orang yang sudah meninggal. Wa akhbarihim, dan kabarnya orang yang sudah meninggal. Wa ghairihim, dan lain-lain. Wa nahwidanya sendiri maupun orang yang mati. Wa fihi hikayatun, dan di dalam bab ini nanti ada satu cerita. Al-mautu, adapun mimpi mati, fin naumi, di dalam tidur, itu bermakna fasadun fiddin, kerusakan di dalam beragama. Wa uluwun syarifun, dan keluhuran yang mulia. Wa uluwun, dan luhur al syarifun, yang mulia, fid dunya, di dalam masalah dunia. Idza kana ma'ahu bukaun, tatkala di dalam mimpi tersebut kematiannya diiringi dengan tangisan, berarti tangisan orang-orang sekelilingnya. Wa nauhun, maupun teriak-teriak. Wasyorohun, maupun suara menjerit. Wahamlu ala a'naqir rijali, dan memegang leher laki-laki ala saririn, di atas ranjang. Wa naqshin, maupun di atas pendoso. Pendoso itu keranda mayat. Malam yudfan, selagi tidak dikubur fiturobi, di dalam tanah. Fa in dafana lam yurja ladainahu sholahun, kalau
mimpi mati, dirinya itu mimpi mati lalu sampai dikubur, maka lam yurja ladainahu, tidak diharapkan untuknya apa solahun, kebaikan. Bala yastaghwid alaihi syaitanu wad dunya, tetapi telah menguasai kepadanya setan dan dunia. Jadi orang kalau mimpi mati, dirinya itu mati, maka itu adalah sebuah tanda bagi kerusakan agamanya. Tetapi rusak agama, tetapi kemuliaan di masalah keduniaannya. Kalau mimpi kematiannya itu diiringi dengan tangisan maupun jeritan. Kalau sampai mimpi mati, dirinya mati dan dikubur, maka itu alamat tidak bisa diharapkan kebaikannya, karena dirinya sudah dikuasai oleh setan dan dunia. Wa amma idza ra'a annahu qad mata, dan apabila mimpi melihat dirinya mati, walam yakun hunaka hayatul dafni, dan tidak ada keadaan pengkuburan, wala hayatul amwati, dan tidak ada keadaan orang mati, yaitu min bukain, dari tangisan orang sekelilingnya, wasorofin maupun jeritan, awuslin atau dimandikan, au kafnin maupun dikafani, au hamli ala saririn maupun dibawa dengan tikar, au naksin atau dibawa dengan keranda, fa innahu yandamu min darihi, maka takbirnya adalah rumahnya akan rubuh. Au haitin, atau temboknya, au tatakassaru khosbatun, atau menjadi pecah salah satu kayu yang ada di rumah itu. Wakila, dan kalau dirinya mati tetapi tidak ada keadaan kematian, itu ditafsiri balrikihi fi dinihi, itu bermakna tipisnya agamanya. Wa amiya fi basiratihi, dan buta mata hatinya. Berarti mimpi dirinya sendiri mati itu banyak jeleknya ya. Wa man ra'a annahu fi qabrin, dan barang siapa bermimpi bahwa dirinya itu di kuburan, min ghairi ayyamuta, dikubur tetapi dirinya tidak mati, fa innahu yusjanu, maka dia akan di penjara, au yusibuhu dayyikun, atau kesempitan akan menimpa dirinya, adimun, yang sangat, kesempitan yang sangat, fi amrihi, di dalam perkaranya. Wow. Wa man ra'a annahu ihtafara qabron, barang siapa yang bermimpi dirinya membongkar kuburan, fa innahu yubna baitan fitil kal mahlah, maka itu bermakna bahwa dirinya akan membangun rumah di tempat itu, awil baldati, maupun negara itu. Wa man ra'a maitan, dan barang siapa yang bermimpi orang mati, wa sa'alahu an syai'in, dan dia bertanya sesuatu kepada orang mati itu, fa akhbarahu, dan kemudian fa akhbarahu anhu, dan orang mati itu menjawabnya, fa huwa kama akhbarahu min ghairi ziyadatin, maka sekabar itu adalah sebenar-benarnya tanpa tambahan, wala nuksonin, dan tanpa kekurangan. Oke, ini tafsirnya begitu. Fa in akhbaro annahu fi hali hasanin, kalau dia mayit itu mengabarkan bahwa dia di dalam keadaan yang bagus, dalla dalika ala hasani halihi, maka
itu menunjukkan bagusnya keadaan mayit itu, orang mati tersebut. Wa sholahi akhirati, dan bagusnya akhiratnya. Biasa-biasa aja Pak Tarsun pernah mengungkapkan dia dalam keadaan biasa gitu ya. Orang tuanya pasti meninggal itu. Ya keadaannya biasa gitu. Malah cenderung itu berarti ala hasani halihi wa sholahi akhiratihi, bagusnya keadaan maupun bagusnya akhiratnya. Tetapi kita kan tidak tahu sesungguhnya, kecuali ya wallahu a'lam gitu kan. Isyaratnya begitu. Fa kullu ma akhbara bihil mayyit, setiap segala sesuatu yang dikabarkan oleh mayit di dalam mimpi an nafsihi, baik tentang kabar dirinya mayit itu sendiri, au an ghairihi, atau kabar tentang lain dari mayit itu, mungkin mengabarkan orang yang mati yang lain. Pak Tarsun mimpi ibunya, ngabarkan bapaknya udah meninggal kan? Nah, umpamanya begitu, fahuwa hakun, maka itu adalah kebenaran. Li'annahu fidaril haqqi, karena sesungguhnya mereka itu, mayit itu, di dalam rumah yang hak. Wa kharaja minal batili, dan keluar dari kebatilan. Wa masyghulun anhu, dan keluar dari sesuatu yang dimasyghulkan. Fala yang tibu, dan mereka, dia mayit itu tidak berbohong, fima bihi yukhbaru kadzalik, tidak bohong dengan apa-apa yang ada di diri mereka sebagaimana mereka kabarkan. Oke, titik. Idza al mayyita fi hayati hasanatin, kalau kita melihat di dalam mimpi ada orang yang meninggal itu fi hayati hasanatin, di dalam keadaan yang bagus, au alaihi siapun, atau mereka itu memakai pakaian baidun yang putih, au khudrun, maupun yang hijau, fa wadhahikun, maka mereka dalam keadaan tertawa atau gembira, au mustabsyirun, maupun berbunga-bunga. Dalla dzalika ala sholahi khalihi, maka itu menunjukkan mereka yang kita mimpikan itu di dalam keadaan yang baik. Aidan fil akhirati, bahkan nanti berlanjut sampai akhirat insya Allah dalam keadaan yang baik. Wallahu a'lam. Fa in ra'a annahu as'asa aghbaro, barang siapa melihat orang yang meninggal di dalam mimpinya dalam keadaan rambutnya awut-awutan dan kumus-kumus, dipandang gak enak lah gitu kan. Wa alaihi syabun baliyatun, dan mereka memakai pakaian yang rusak. Au huwa balun maghdub, atau mayit tersebut wahwa, bukan au ya ini, wahwa nala maghdubun, maka mayit itu sedang memperoleh kemurkaan. Lagi-lagi wallahu a'lam ya, ini tafsiran. Fa inna dzalika yadullu ala su'i halihi, karena sesungguhnya mimpi itu menunjukkan atas jeleknya keadaan mayit tersebut. Fil akhirah, di dalam akhirat. Wa kadzalika idza ra'a maridon, begitu juga kalau mayit itu kita temui dalam keadaan sakit, fa innahu yakunu murtahanan, maka mayit itu ditafsirkan dalam keadaan yang dihinakan, bidunubi, sebab dosa-dosa mereka. Wa man ra'a maitan qad mata mautihi saniyatan, dan barang siapa yang melihat di dalam mimpi ada orang yang meninggal lagi, meninggal yang kedua kali. Maunya kita mimpi si A itu sudah meninggal, nah di dalam mimpi itu dia meninggal lagi. Wa alaihi bukaun min ghairi syarrahin, dan di mimpinya ya, di kematiannya yang kedua itu ada orang yang menjerit-jerit, wala nauhin, dan
min ghairi syarokhin, dan tanpa ada orang yang menjerit, wala nauhin, dan tanpa ada orang yang teriak-teriak. Kan biasa ya kadang-kadang, apalagi di Arab sana, orang mati itu kebanyakan ditangisi sampai banget gitu loh. Kalau Indonesia kan masih menjaga ya, menjaga tidak seperti itu. Iya. Nyakar-nyakar. Fa inna ba'du ahlihi yatazawwaju, maka itu ditafsiri bahwa sebagian dari keluarga dari orang yang meninggal itu yatazawwaju, menikah. Wa yakunu lahu farakhun wa sururun, dan orang yang menikah itu di dalam keadaan gembira dan farakhun, bunga, wa sururun, dan gembira. Wa in kana alaihi syarrahun wala nauhun, dan apabila kematiannya yang kedua itu ada yang bengak-bengok, menjerit-jerit, wala nauhun, dan tidak teriak-teriak, fa innahu yamutu min akibihi, maka akan ada kematian dari kerabatnya kalau ada yang menjerit-jerit ya. Au min alihi, maupun dari keluarganya. Wa man ra'a annahu nabasha qabrun, dan barang siapa bermimpi ngeduk kuburan, fa innahu yaktafi, maka sesungguhnya dia itu manut asarohu, manut ketinggalan atau amalan-amalan yang digeduk itu, fi dinihi au dunyahu, baik itu di agamanya maupun di keduniaannya. Ingkanal mayyitu marufan, kalau mayit itu dikenal. Wa ingkana majhulan, tetapi kalau mayit itu tidak kenal, fa innahu yakunu sa'yan, maka itu bermakna sesungguhnya orang itu sedang berusaha, berikhtiar, fi amri la yudrikuhu, di dalam perkara yang tidak ditemukannya, usaha yang sia-sia. Tapi kok beda ya dengan pengalaman saya? Enggak apa-apa, beda. Hikayatun, namanya tafsir itu kan bisa sama bisa enggak. Hikayatun, ada sebuah cerita. An Abi Hanifah radhiyallahu taala anhu, dari cerita tentang Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a fi manamihi, sesungguhnya Abu Hanifah ini bermimpi, annahu ataqabra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Hanifah itu ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fana basyahu, dan dia ngeduk makamnya Rasulullah. Fa akhbara bihi ustadzahu radhiyallahu an, maka mimpinya ini oleh Abu Hanifah diceritakan kepada gurunya. Wa kana Abu Hanifah yauma idzin sobiyan, dan saat itu Abu Hanifah itu masih kecil, fil maktabi, di dalam masa sekolah. Faqala lahu ustadzuhu radhiyallahu an, menjawablah gurunya Abu Hanifah tersebut, in sadaqta ru'yaka, kalau benar mimpimu, ya waladi, wahai anakku, fa innaka taqtafi, maka engkau akan menganut asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana kama abbara al ustadu rahimahullahu taala, dan memang Abu Hanifah itu keadaannya seperti itu. Wal akhdhu minal mayyiti, itu titik ya ceritanya. Wal akhdhu minal mayyiti, adapun mengambil sesuatu dari mayit itu mustahabun, disunahkan. Wal atiyatu, sedangkan memberikan sesuatu lahu kepada mayit itu makruhatun, dimakruhkan.
Jadi kok ini kalau kita dalam mimpi mengambil sesuatu maka dimakruhkan. Kalau mengambil disunahkan, kalau memberi dimakruhkan.